Dalam rangka meninjau program atau kegiatan Kementerian Perhubungan terkait dengan penerapan protokol kesehatan bagi para penumpang kapal laut serta fasilitas pendukung di masa pandemi COVID-19 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Haja Sri Wahyuni Ipong Muklisoni, anggota Komisi 5 DPR RI, ikut serta dalam kunjungan kerja spesifik di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI di Kota Surabaya ini dilakukan selama 3 hari, mulai dari tanggal 3 hingga 5 April 2021. Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi 5 DPR RI diterima oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Arif Toha, yang mewakili Dirjen Perhubungan Laut Pelindo 3 Kota Surabaya. Para rombongan Komisi 5 DPR RI tersebut mendapat penjelasan langsung dari Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terkait penerapan protokol kesehatan bagi penumpang kapal laut serta berbagai fasilitas pendukung di masa pandemi COVID-19. Ditambah lagi, penjelasan terkait dengan tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Usai mendapat penjelasan komplit, para rombongan Komisi 5 DPR RI melanjutkan dengan peninjauan lapangan. Sementara itu, Haja Sri Wahyuni Ipong Muklisoni, anggota Komisi 5 DPR RI, usai melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ketika dikonfirmasi menyoroti setidaknya ada 3 hal, yaitu soal masih terjadinya praktek bongkar muat barang di luar Pelindo, dan itu rawan terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, legislator Partai Nasdem itu juga meminta agar supaya waktu bongkar muat barang dilakukan lebih cepat. Jika selama ini sampai 3 hari, maka harus dicarikan jalan agar bisa kurang, karena kasihan kepada para pedagang, terutama barang yang cepat busuk seperti buah, sayur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menjelang puasa dan Lebaran Idul Fitri, agar supaya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya lebih ketat menerapkan protokol kesehatan kepada para penumpang. Hari ini Komisi 5 DPR RI kunjungan kerja ke Tanjung Perak, ke Pelindo dan Basarnas ya, dari Pelindo 3 ya. Agendanya tadi itu terkait prokes di pelabuhan. Dan pada kesempatan tadi saya menyampaikan ada hal yang menurut kabar dapat info itu bahwa dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan itu memakan waktu 3 hari. Saya rasa itu kok terlalu lama. Mungkin bisa dijadikan 2 hari mungkin ya. Terus yang kedua itu ada laporan juga bahwa ada kegiatan bongkar muat itu di luar area Pelindo. Padahal Pelindo itu kan cukup luas itu areanya. Nah, kenapa kok sampai bisa ada di luar Pelindo? Itu karena itu akan berpotensi akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, atau mungkin pungutan liar gitu ya, atau oknum-oknum tertentu memanfaatkan situasi ini, karena itu memang berada di luar area Pelindo seperti itu. Namun tadi sudah dijelaskan oleh jajaran Pelindo bahwa itu katanya itu 3 hari itu ada pemeriksaan bea cukai dan lain sebagainya, sampai itu memakan waktu sekitar 1 hari penuh dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya, kalau bisa lebih dipercepat agar supaya tidak ada penumpukan kapal-kapal yang mau masuk ini, barang-barang yang ada di kendaraan itu juga barang-barang yang bersifat makanan basah dan lain-lain, buah-buahan, itu bisa segera keluar dari pelabuhan dan bisa segera didistribusikan ke masyarakat, ke pedagang, dan tidak sampai busuk seperti itu. Ya, tadi juga saya sampaikan kepada kepada jajaran
Pelindo agar supaya menjelang puasa dan Lebaran ini, yang pertama itu prokesnya itu harus ketat sekali. Wajib PCR ya, atau kalau misalkan sudah ada Ginos ya Ginos lah ya, karena kan hasilnya lebih cepat dari PCR 1 hari. Ginos katanya bahkan bisa cuma beberapa jam saja. Jadi prokes nomor 1, dan pelayanan yang lain yang bersifat umum itu ya tetap dijalankan, dan yang bikin masyarakat para penumpang nyaman lah, seperti itu aja ya. Sementara itu, Arif Toha, selaku Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan masukan dari Komisi 5 DPR RI. Tentu saja, pihaknya akan berusaha seoptimal mungkin melakukan sesuai arahan Komisi 5 DPR RI sebagai mitra kerja. Termasuk soal bongkar muat barang yang masih terjadi di luar Pelindo juga akan ditertibkan, dan itu hanya soal administrasi saja. Sementara soal lamanya waktu bongkar muat sangat tergantung pada jumlah peti yang dibongkar di lapangan. CL Indonesia melaporkan.